semuanya, selamat hari Minggu. Gimana nih kabar adik-adik semuanya? Semoga kabar adik-adik semuanya sehat-sehat selalu ya. Nah, adik-adik, kembali lagi sama Kak Tio menjadi pelayan firman yang menemani adik-adik semuanya dalam ibadah Minggu PKPA pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar dan membaca firman Tuhan, mari kita semuanya berdoa dulu ya. Mari semuanya lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Tuhan telah bangunkan kami pada pagi yang indah ini untuk mau berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus berkati pada minggu pada pagi hari ini, supaya adik-adik semuanya, apa yang adik-adik dengar, apa yang adik-adik baca, dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik semuanya ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik sudah berdoa, dan sekarang Kak Tio minta adik-adik siapkan Alkitabnya adik-adik semuanya. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Yosua 1 ayat 1-8. Nah, mari adik-adik semuanya siapkan Alkitabnya adik-adik. Mari kita baca firman Tuhan terambil dari Yosua 1 ayat 1-8. Sudah dapat adik-adik semuanya? Kalau sudah dapat, mari kita baca bareng-bareng ya. Mari firman Tuhan yang terambil dari Yosua 1 ayat 1-8 yang berbunyi, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semua itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa perkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, adik, demikianlah firman Tuhan kali ini. Nah, adik sudah berdoa dan adik sudah membaca firman Tuhan. Nah, kali ini Kak Tio mau memberitakan firman Tuhan. Adik harus dengar ya. Nah, adik hari ini kita belajar tentang Yosua. Adik ada yang tahu tidak siapa itu Yosua? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Kak Tio kasih tahu ya. Yosua itu adalah murid Tuhan Yesus adik-adik. Nah, adik, kitab Yosua ini dalam bacaan kita kali ini merupakan kitab ke-6 adik dalam perjanjian lama setelah kitab ulangan adik-adik. Nah, kitab ini
berisi tentang kisah bangsa Israel adik-adik merebut negeri Kanaan yang dibawa pimpinan Yosua bin Nun adik-adik. Nah adik-adik, siapa di sini yang namanya Yosua? Adik-adik ada tidak yang namanya Yosua? Nah kalau ada, adik-adik tahu tidak arti nama Yosua? Ada yang tahu? Adik-adik tahu tidak arti dari nama Yosua? Ayo. Kalau tidak tahu, Kak Tio kasih tahu ya. Nah, arti sebuah nama Yosua itu artinya keselamatan adik-adik. Wah, bagus sekali ya arti nama Yosua itu. Nah, adik-adik, Yosua dalam bacaan kita pada pagi hari ini digambarkan sebagai anak Tuhan ya adik-adik yang sangat baik hati sekali dan setia adik-adik. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus memilih dan meminta Yosua untuk menggantikan Musa adik-adik. Karena Yosua ini sering membantu Musa dalam menyertakan firman Tuhan adik-adik. Yosua ini sangat baik sekali adik-adik hatinya. Yosua ini sangat tulus dalam membantu Musa adik-adik dalam menyertakan firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus itu memilih Yosua untuk menggantikan Musa dalam memimpin umat bangsa Israel adik-adik. Nah, tugas Yosua ini sangat berat sekali adik-adik dalam memimpin bangsa Israel. Tetapi Yosua tidak perlu takut adik-adik karena Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan Yesus selalu memberkati Yosua adik-adik dalam akhir hidupnya. Jadi Yosua itu tidak perlu takut adik-adik dalam memimpin bangsa Israel. Nah adik-adik, janji Tuhan itu yang menguatkan Yosua adik-adik dan menerangi langkah Yosua dalam memimpin bangsa Israel adik-adik. Jadi sekarang adik-adik semakin tahu bahwa kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan anak-anaknya sama seperti Yosua, adik-adik juga dijanjikan oleh Tuhan Yesus adik-adik untuk diberkati. Jadi adik-adik dalam kehidupannya adik-adik menjadi baik adik-adik dan adik-adik bisa menjadi anak yang terang. Nah adik-adik, siapa di sini mau menjadi Yosua? Pasti adik-adik pengen sekali menjadi Yosua kan? Adik-adik bisa kelak sudah dewasa, adik-adik bisa menjadi pemimpin adik-adik. Nah, kalau adik-adik sudah menjadi pemimpin, adik-adik harus bisa melayani semua orang adik-adik seperti Kak Tio. Nah, adik-adik mau tahu tidak cara menjadi seorang pemimpin? Yang pertama, adik-adik harus rajin IMPA adik-adik. Adik-adik tidak boleh malas-malesan. Dan kedua, adik-adik harus rajin belajar. Adik-adik tidak boleh malas, adik-adik tidak boleh bolos dalam pelajaran. Dan harus dengar-dengaran guru dalam perkataannya. Dan ketiga, adik-adik harus menghormati orang tua. Adik-adik harus membantu orang tuanya adik. Adik-adik harus sayang terhadap orang tua. Dan kalau adik-adik semua sudah adik-adik lakukan dengan baik hati, Tuhan pasti akan memilih adik-adik semuanya untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu, adik-adik harus bersikap baik hati. Adik-adik tidak boleh sombong terhadap semua orang. Adik-adik harus berteman terhadap semua orang. Adik-adik tidak boleh marah-marah. Kalau adik-adik marah-marah, adik-adik malas dalam berbuat baik, nanti Tuhan Yesus tidak memilih adik dalam menjadi seorang pemimpin adik-adik. Maka dari itu adik-adik harus berbuat baik hati supaya adik-adik kelak sudah menjadi dewasa, adik-adik bisa menjadi seorang pemimpin sama seperti Kak Tio. Adik-adik bisa melayani semua orang adik-adik dalam kehidupannya. Nah adik-adik tuh harus selalu percaya adik-adik
bahwa janji Tuhan Yesus selalu menjadi penerang dalam kehidupannya adik-adik semuanya. Adik-adik tidak boleh takut, adik-adik harus menjadi seorang pemimpin supaya adik-adik bisa melayani semua orang. Adik-adik tidak boleh takut terhadap apa yang adik-adik jalani. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita dan menolong kita adik-adik. Nah adik-adik, sekian dulu ya dari firman Tuhan yang Katio beritakan kali ini. Semoga apa yang adik-adik dengar dapat adik-adik terapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Sampai jumpa. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita doa syafaat ya. Mari lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah berkati pada minggu pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya apa yang adik-adik dengar, apa yang adik-adik baca firman-Mu ini dapat adik-adik terapkan dalam kehidupannya adik-adik sehari-hari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat adik-adik layan dalam pendidikannya, dalam pergaulannya, dalam tumbuh kembangnya Tuhan Yesus, supaya adik-adik tumbuh kembang menurut pernyataanmu ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat orang tua adik layan, Tuhan Yesus berkati dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, Tuhan Yesus berkati dalam mendidik adik layan ini supaya bisa berkembang dan tumbuh menurut pernyataan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat gereja, khususnya gereja Shalom. Tuhan Yesus berkati dalam pembangunannya kartu gereja ini. Tuhan Yesus berkati supaya lancar dan tidak kekurangan apapun. Dan kami juga berdoa buat pendeta dan pengurus-pengurus lain beserta jemaat-jemaatnya, jemaat gereja Shalom. Tuhan Yesus berkati dalam kehidupannya sehari-hari dan tugasnya masing-masing Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat bangsa dan negara, khususnya bangsa Indonesia Tuhan Yesus, supaya tidak ada pertentangan lagi antar negara-negara lain. Yesus berkati. Dan kami juga berdoa buat presiden dan wakil presiden beserta pengurus lainnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati dalam kehidupannya sehari-hari dan tugasnya masing-masing. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus menolong. Dan kami juga berdoa buat kakak layan, khususnya kakak layan PA Tuhan Yesus berkati dalam pekerjaannya, dalam tugasnya masing-masing, dan dalam pelayanannya supaya kakak layan ini dengan tulus melayani adik-adik menurut pernyataan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat orang-orang menderita, orang-orang sakit. Tuhan Yesus berkati dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan Yesus berkati juga obat-obatannya yang diminum supaya orang-orang sakit cepat disembuhkan, cepat diangkat penyakitnya. Dan kami juga berdoa buat virus Omikron ini, Tuhan Yesus semoga dapat menghilang secepatnya dan kami anak-anak-Mu ini dapat beraktivitas seperti biasa. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi kami akan beraktivitas seperti biasa. Tuhan Yesus berkati supaya kami anak-anak-Mu ini bisa menolong dan membantu orang menurut firman-Mu ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, dan dalam kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makan kami secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.